Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan memperkenalkan diri, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Rifki Samsul Zulkarnain, Ebu Banjarkusuma, dan Rifki Adiatma. Di sini kami akan menjelaskan salah satu materi pendidikan kewarganegaraan, yaitu perkembangan konstitusi di Indonesia. Untuk penjelasannya dibagi-bagi menjadi per periodenya, di mana yang pertama yaitu Republik pertama UUD 1945 dari tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang pertama adalah UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, berlaku secara nasional sampai dengan tanggal 27 Desember 1949. Naskah Undang-Undang Dasar pertama tersebut disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang penyusunan naskah rancangan Undang-Undang Dasar 45 ini dimulai dari pembentukan BPUPKI yang dilantik pada tanggal 28 Mei 1945. BPUPKI ini mengadakan sidang-sidang yang dapat dikelompokkan menjadi dua masa persidangan. Yang pertama yaitu tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, dan masa persidangan kedua tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945. Dari persidangan-persidangan BPUPKI ini berhasil disusun naskah komplit rancangan Undang-Undang Dasar meliputi pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar, dan Undang-Undang Dasar terdiri atas pasal-pasal. Kemudian untuk periode yang kedua yaitu Konstitusi Republik Indonesia Serikat, yaitu tanggal 27 Desember tahun 45 sampai 17 Agustus 1950. Dalam kondisi Indonesia yang baru saja menyatakan kemerdekaan, Belanda berkeinginan untuk berkuasa lagi di Indonesia melalui agresi pertama tahun 47 dan agresi kedua tahun 48. Karena perlawanan sengit bangsa Indonesia, Belanda gagal menguasai Indonesia. Tahun 1949 diadakan konferensi meja bundar atau KMB di Den Haag, Belanda. Salah satu hasil KMB yaitu mendirikan negara Republik Indonesia Serikat. Rancangan naskah Konstitusi Republik Indonesia Serikat juga diputuskan dalam KMB dan disepakati mulai berlaku pada tanggal 27 Desember tahun 49. Dengan berdirinya RIS, negara Republik Indonesia secara hukum masih tetap ada. Negara RI berubah status menjadi salah satu negara bagian dari RIS. Kemudian Undang-Undang Dasar 1945 yang semula berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia mulai tanggal 27 Desember 1949 hanya berlaku dalam wilayah negara bagian Republik Indonesia saja. Yang ketiga ada UUDS, Undang-Undang Sementara tahun 1950, pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Untuk itu, Presiden Soekarno mencari jalan keluarnya dengan mengeluarkan dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang berisikan yang pertama, menetapkan pembubaran konstituante, yang kedua, menetapkan UUD 1945 berlaku lagi terhitung mulai tanggal penetapan dekret dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Dan yang ketiga, menetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya pembentukan MPRS dan DPAS. Dekret ini mendapatkan dukungan sebagian besar rakyat Indonesia. Yang lebih penting lagi, melalui dekret ini terjadi perubahan ketatanegaraan Indonesia. Naskah Undang-Undang Dasar 1945 menjadi berlaku kembali sebagai hukum tertinggi dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat ada Undang-Undang Dasar 1945 Orde Lama tahun 1999 sampai 1965. Ciri-ciri periode ini ialah dominasi yang sangat kuat dari presiden, terbatasnya peranan partai politik, berkembangnya pengaruh komunis, dan meluasnya peranan ABRI sebagai unsur sosial politik. UUD 1945 memberi kesempatan bagi seorang presiden untuk bertahan selama sekurang-kurangnya 5 tahun. Akan tetapi, ketetapan MPRS nomor 3 garis miring MPRS garis miring 1963 yang mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidup telah membatalkan pembatasan waktu 5 tahun ini. Tahun 1960, Presiden Soekarno membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat hasil pemilihan umum. Padahal dalam penjelasan UUD 1945 secara eksplisit ditentukan bahwa Presiden tidak mempunyai wewenang untuk berbuat demikian.
Selanjutnya, periode kelima yaitu Orde Baru di tahun 1966 sampai 1998. Periode ini merupakan pergeseran kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto. Ini menimbulkan perubahan dari Orde Lama ke Orde Baru. Implementasi UUD 1945 mengalami beberapa koreksi. Orde Baru mempunyai tekad untuk melakukan koreksi atas berbagai penyimpangan terhadap UUD 1945 di masa Orde Lama. Pada mulanya, Orde Baru berupaya untuk memperbaiki nasib bangsa dalam berbagai bidang kehidupan, dan rakyat merasakan peningkatan kondisi di berbagai bidang kehidupan melalui serangkaian program yang dituangkan dalam GBHN dan Republika. Namun dalam perjalanannya, Orde Baru berubah wajah menjadi kekuasaan yang otoriter. Penafsiran pasal-pasal UUD 1945 dimanipulasi untuk kepentingan mempertahankan kekuasaan. Bahkan UUD 1945 yang singkat dan fleksibel mudah disalah tafsirkan dan menguntungkan penguasa. Disakralkan untuk tidak diamandemen bukan demi kebaikan rakyat tapi demi kekuasaan itu sendiri. Selanjutnya, UUD 1945 yang sudah diamandemen, yaitu dari tahun 1998 sampai sekarang. Amandemen terhadap UUD 1945 dilakukan oleh bangsa Indonesia sejak tahun 1998, di mana amandemen yang pertama dilakukan dengan memberikan tambahan dan perubahan terhadap 9 pasal UUD 1945. Kemudian amandemen kedua dilakukan pada tahun 2000. Amandemen ketiga dilakukan pada tahun 2001 dan amandemen yang terakhir dilakukan pada tahun 2002 yang disahkan pada tanggal 10 Agustus 2002. Oke, demikian presentasi mengenai perubahan konstitusi di Indonesia. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.